Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari saya mengajak setiap kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita bawa rasa ucapan syukur kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan setiap hari kami mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Rancangan-Mu atas hidup kami, rancangan yang indah, bukan rancangan yang gagal Tuhan. So itu malam hari ini sama-sama kami mau memuji, kami mau menyatakan bahwa senantiasa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Amin. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Oh, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, Kau menyediakan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Amin. Sebab firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup kami Tuhan. Kami berpegang teguh di dalam Engkau. Kami menyerahkan seluruh pengharapan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami. Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ajar hati kami senantiasa berserah penuh di dalam Engkau Tuhan, supaya kami tahu bahwa senantiasa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Kami punya Tuhan yang senantiasa setia di dalam jalan hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan pujian ini dengan segenap hatimu. rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Sebab Firman-Mu ya dan amin, Kau sumber kekuatan sumber kekuatan, Engkau Kau pengharapanku, amin. Kau terbaik bagiku. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, oh, rencana
rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Oh, rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, Sumber Engkau sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, terima kasih Bapa. indah bagiku, Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. oleh Oh, pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kami terima apa yang terbaik dari Engkau. Sebab itu layak Engkau terima apa yang terbaik dari setiap persembahan kami Tuhan. Segala pujian kami, hormat kami bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami melihat betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami. Bahkan Allah yang selalu menyertai hidup kami, memegang tangan kami. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Malam hari ini kami datang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan Kau harapan, hanya Yesus dalam hidup. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami Tuhan. Lagi bersama dengan iman, mari bersama katakan, Pandang hanya kepadamu dan berseru, Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah hanya Yesus Engkau. dalam hidup
berharap penuh hanya di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati hari-hari ini, satu hal yang kami pegang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami saat itu. Engkau kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan hati kami Tuhan. Engkau jalan keluar kami, Engkau damai sejahtera kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu katakan pujian ini dan berseru, dengan iman kami katakan Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan, Kaulah harapan, Engkau kekuatan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mau selalu bersyukur Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Yesus, Yesus, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu mari dengan segenap hatiku. Yes, mari bersyukur pada Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata.
bersyukur pada Tuhan. Apapun kondisi, apapun situasi yang kita alami saat ini, mari datang bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Yesus, sungguh anugerah-Mu mempesona. Mari sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Membuka hati bagi kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus memateraikan bahkan mengajarkan banyak hal kepada kami. Untuk kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Iya, puji Tuhan kita ya diberkati lewat pujian penyembahan. Dan biarlah kita hari ini membuka hati bagi firman Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan itu memberikan kita semua karunia yang berbeda-beda. Tapi masalahnya yang terjadi dalam gereja Tuhan sekarang adalah jangankan bicara karunia Roh Kudus ya. Kita ngerti pribadi Roh Kudus aja banyak yang belum tahu. Ya, bagaimana peranan dan fungsi Roh Kudus aja kita belum tahu. Ya, tetapi apakah banyak orang berkarunia? Ya, memang banyak Saudara. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus Saudara untuk membuat kita mengerti. Roma pasal yang ke-12. Kita mulai baca dari ayat yang pertama Saudara sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya baca ayat 1, Saudara 2 dan seterusnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2 Saudara baca. Janganlah kamu menjadi seperti dan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 4. Sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. 8. Jika
Siapa yang memberi pimpinan? Siapa yang menunjukkan kemurahan? Hendaklah ia. Iya, tema hari ini adalah mengobarkan ya karunia roh yang ada dalam diri kita. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang berada di Roma. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat bahwa ya kita ini semua diberi sama Tuhan karunia. Karunia itu berbeda, makanya juga seperti halnya kita diciptakan Tuhan berbeda-beda sesuai dengan warna dan gambar diri ya. Saya ini orangnya merah, saudara. Suami saya hijau, flegmatik, saya koleris. Itu juga menentukan karunia ya. Makanya saya bisa jadi penginjil ya. Saya nggak cocok kalau jadi gembala, nanti orang kepahitan semua sama saya. Ya. Suami saya itu flegma, dia hijau, karunianya bisa dia menasehati, sebagai gembala dia sabar. Tapi saya nggak bisa, saudara. Suami saya bisa kalau orang dia ada masalah, dia tidur. Ya, saya kalau ada masalah nggak bisa tidur. Saya pengen menyelesaikan masalah itu. Di antara saudara juga semua pasti berbeda-beda. Kita suami istri juga pasti berbeda kan? Nggak ada yang sama di sini kan? Ya, ada orang yang diberi karunia untuk memberi. Makanya kita kalau bikin acara biasanya ada tuh yang nanti saya yang bawa makanan. Ya, memang dia karunianya memberi. Ya, ada orang saudara bilang, kamu bawa makanan, enggak mau saya, lagi nggak punya duit. Ya, jadi itu karunianya pelit. Ya, sudah kecampur sih ya. Ada orang yang murah hati saudara, memang dia dikasih karunia bermurah hati. Ya, ada yang pengajar, saya ini berkhotbah sebagai penginjil, tapi saya disuruh ngajar enggak betah. Ya, karena saya sebenarnya bukan pengajar, kalau pengajar itu teliti dan ya dia bisa tulis semua yang akan dia sampaikan. Saya enggak bisa tulis apa yang mau saya sampaikan. Saya ngalir begitu aja saudara. Ya, tapi saya seorang penginjil. Demikian juga seorang kalau pengajar yang khotbah biasanya saudara gini, nih kok kalau dia khotbah ngantuk ya. Nah, itu biasa orangnya itu karunianya sebenarnya pengajar. Nah, itu berbeda saudara. Nah, dikatakan di sini Rasul Paulus sedang berkata kepada jemaat itu, ayo kobarkan setiap karunia yang berbeda-beda. Kenapa? Karena nanti kita ini harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi saya tertarik ini saudara, Roma pasal 12, Rasul Paulus poin utamanya adalah bicara tentang bagaimana jemaat harus mengobarkan karunia. Tapi saudara lihat dari ayat yang pertama, ya ini yang menarik. Sebelum Rasul Paulus menyuruh jemaat itu mengobarkan karunia, yang pertama dia bilang begini, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya apa? Kamu mempersembahkan, ditayangkan ayat yang pertama tadi, ya. Roma 12 ayat 1 multimedia. Ya, Roma 12 ayat. Karena itu saudara-saudara aku menasehatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, itu ibadahmu yang sejati. Kenapa Rasul Paulus menekankan pada ngerti dulu ibadah yang sejati itu apa? Karena sekarang banyak orang punya karunia hebat. Bahasa rohnya tinggi, ya bahkan bernubuat, bahkan orang bisa menyembuhkan orang, tetapi dia lupa mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Makanya ada satu statement seorang pendeta yang bilang gini, saudara jangan menghakimi pendeta dong. Pendeta itu sebelum dipilih mereka orang biasa. Mereka juga melakukan persinahan, kenajisan, mungkin ada yang homo, ada yang pencuri. Nah ini tidak bisa hilang. Jadi kalau mereka sudah jadi hamba Tuhan, ya mereka mungkin sesekali akan jatuh lagi. Ya jangan dihakimi, jemaat harus memaklumi. Saya bilang pret. Ini contoh pendeta yang hanya mengejar karunia tapi tidak mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Jangan diputar balik saudara, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran akhir zaman. Loh, harusnya kalau seseorang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, lalu dia menerima kuasa Roh Kudus dalam dirinya, maka Roh Kudus itu adalah roh yang luar biasa, pasti akan memerdekakan. Kita bukan hanya diberikan roh, tapi kuasa dari roh yang luar biasa. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam diri kita.
Masa dia nggak bisa bebaskan kita dari kenajisan? Makanya pertobatan itu penting loh saudara. Ini Rasul Paulus yang ngomong di sini. Orang-orang kalau hanya mengejar karunia, itu yang Yesus berkata, nanti di hari-hari yang terakhir ketika Yesus datang kembali, mereka ini akan menghadap Yesus ngomong, ngutarain karunianya semua. Aku melakukan mujizat demi namamu Tuhan. Aku bernubuat demi namamu Tuhan. Aku menyembuhkan orang sakit demi namamu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau daripadaku, hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Mungkin karunia kita bisa dipakai Tuhan saudara untuk memberkati orang. Tapi kalau kita tidak menyerahkan hidup tubuh kita ini kepada Tuhan untuk diperbaharui oleh Roh Kudus, maka kita tidak dikenal Tuhan loh. Ya, sebelum kita mengobarkan karunia, ayo kita sendiri dulu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita dikuduskan. Lalu ayat yang kedua berkata di sana apa saudara? Kita baca ayat yang kedua lagi. Ya, dan dia bilang di sana apa? Rasul Paulus bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lah kalau hamba Tuhan tidak bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, terus ngapain? Kita harus mempersiapkan diri. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubah oleh pembaharuan budi. Otak kita ini harus dicuci dengan apa? Firman Tuhan. Makanya banyak baca firman. Banyak dengerin khotbah. Karena setiap hal, setiap hari ke otak kita ini dipenuhi. Bayangkan dari kecil kita ini sudah berapa puluh tahun ditanamkan banyak hal yang tidak benar. Sampai kita bertumbuh. Lah kalau kita nggak pernah dengar firman saudara. Bagaimana kita mau mengalami pembaharuan budi? Waktu otak kita, pikiran kita diisi dengan firman, barulah itu akan memerintahkan hidup kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita aktifkan. Tuhan, aku percaya roh yang ada dalam diriku itu lebih besar daripada kedangiganku. Aku percaya roh yang ada dalam diriku lebih besar daripada kejatuhanku. Saudara begini. Semua kita berdosa. Memang siapa yang tidak berdosa tidak ada. Semua. Apakah saya berdosa? Berdosa. Tapi bedakan antara dosa keterikatan dengan dosa kejatuhan itu beda. Seorang hamba Tuhan tidak mungkin selingkuh kalau dia benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nggak usah begitu ya. Saya marah sama orang saja di hati, di jengkel ya. Wih, aku jengkel sama dia itu. Cuma di hati. Roh Kudus ngomong, kamu jengkel loh sama dia. Hatimu tuh enggak kudus. Terus saya langsung, Tuhan ampuni saya Tuhan. Makanya saya bilang, saya lagi jengkel sama suami nih mau pelayanan. Ya, misalnya dia enggak ikut saya pelayanan. Saya mau khotbah, saya ingat tadi saya pergi dari rumah, lagi saya jengkel sama suami. Saya kadang WA saya, aku minta maaf ya, aku mau khotbah nih. Hatiku tertuduh. Sorry ya, tadi aku salah. Aku mau layak di hadapan Tuhan karena aku mau khotbah. Itu sampai seperti itu saudara. Kekristenan hari-hari ini saudara, bagaimana kita mau mengaktifkan Roh Kudus? Ya, pendetanya aja udah gak bisa dengar suara Roh Kudus, tidak mengalami kuasa Roh Kudus. Lah kalau kita punya kuasa Roh Kudus, ya itu tadi saya bilang, saya masih bisa berdosa kalau saya marah, itu dosa. Dalam hati saya berpikir jelek tentang orang, itu dosa. Tapi Roh Kudus akan tegur, kamu dosa loh, ampuni saya Tuhan. Itulah darah Kristus tersedia. Tapi bukan berarti kita homo, kita ya selingkuh, terus kita curi uang orang, terus kita minta ampun gitu. Saudara, orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak akan lagi melakukan dosa yang sebegitu besar. Karena masih dosa kecil saja, Roh Kudus pasti akan tegur. Makanya Rasul Paulus ingatan di sini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah loh. Ayo berubah saudara. Waktu Tuhan Yesus datang, dia nggak cari orang yang punya karunia hebat. Kembali lagi, dia cari orang-orang yang punya karakter Kristus. Tuhan bilang, enyah engkau daripada aku tidak kenal engkau. Aku menyembuhkan orang loh Tuhan, aku membangkitkan orang mati loh Tuhan. Aku bernubuat demi namamu, Tuhan bilang enyah engkau. Lalu Yesus bilang apa? Tetapi marilah kepadaku hai kamu yang melakukan firmanku. Apa sih kekristenan itu? Pada akhirnya Tuhan datang, dia akan mencari orang-orang yang melakukan apa? Firman
Tuhan. Nggak peduli mau titel kita STH, MTH, hahaha. Kalau kau tidak menjadi pelaku firman, nol besar di hadapan Tuhan. Kalau orang punya Roh Kudus, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Setelah itu saudara dikatakan, makanya barulah Roh Kudus itu, baru Rasul Paulus bilang, karena itu ayo kobarkan karunia roh di dalam dirimu. Kalau ada orang yang bisa bernubuat, bernubuatlah sesuai dengan iman, ya, kapasitas iman yang kau punya. Kalau engkau, kita ini semua berlain-lainan karunianya dikatakan di sana. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Tetapi fungsikan dirimu saudara dalam jemaat. Ya, fungsikan di rumah, saudara dalam perkumpulan keluarga, kenali, aku nih karunianya apa ya? Ya, kira-kira karunia saya nih apa ya? Barulah di situ kita ini semua diaktifkan oleh Tuhan, baru kita tahu kita punya karunia apa. Ya, saudara punya karunia apa? Oh, aku nih melayani, aku suka nolong orang gitu ya. Oh, aku nih karunianya memberi. Karena enggak semua orang dikasih karunia untuk memberi. Ada orang setengah mati ngasih uang ya Rp1.000, Rp5.000 aja setengah mati dia. Ya, itu karunia campur pelit tadi. Bertobat kalau itu ya. Tapi ada orang yang murah hati saudara, dia membagi-bagikan sesuatu tuh dengan tulus hati. Ada yang karunianya mengajar, ada yang karunianya menasehati. Saudara lihat temanmu agak-agak miring sedikit, nasehati. Gua lihat lu tuh sekarang mulai aneh-aneh loh ya. Kayaknya lu udah mulai jauh dari Tuhan loh. Saya lihat kamu sekarang gak pernah ke gereja loh. Ayo ke gereja. Jadi melayani itu sebenarnya gak harus di mimbar. Mengaktifkan karunia itu bukan berarti saudara harus sekolah Alkitab dulu apalah. Saudara nasihati temenmu, nasihati anakmu. Itu juga engkau mengaktifkan karunia itu saudara. Ya, dan dikatakan di sana kalau ada yang sebagai pemimpin ya. Kalau engkau diberi karunia sebagai pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia juga melakukan kemurahan itu dengan sukacita. Tapi yang terpenting di sini adalah saudara, mari kita mengejar bukan hanya karunia Roh Kudus, tapi yang pertama adalah buah roh di dalam hidup kita. Karena karunia bisa membuat kita ditolak oleh Tuhan, tapi buah roh itu yang dicari Tuhan dalam hidup kita. Saudara, waktu ada Roh Kudus, ini loh fungsi Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya, kita tidak mungkin lah mau melakukan dosa yang terlalu besar kalau Roh Kudus itu menuntun hidup kita. Ya, dan saya percaya saudara, biarlah hari-hari ini saya undang para imam musik maju. Mari kita berdoa supaya kita ini dituntun oleh Roh Kudus, supaya kita ini juga maksimal di dalam hidup kita melayani Tuhan hari-hari ini, dan biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kita nyanyikan satu pujian, Rohmu yang hidup penuhiku Tuhan. Kami buka hati untuk jamahan-Mu. Kita bilang sama Tuhan, ku buka hati Tuhan untuk jamahan-Mu. Bangkit berdiri bersama saudara. Biar Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Kami buka hati Tuhan. Jamah hidup kami Roh Kudus. Ajar kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami. Amin. Biar musik saja, kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Minta Roh Kudus hari ini koreksi hidup kita saudara. Apa yang menjadi sesuatu yang tidak berkenan, Roh Kudus akan ingatkan, dia akan tegur. Sebab dia roh yang kudus, roh yang hidup, yang menjadi penolong dan penghibur. Seberat apapun pergumulan yang sedang kau hadapi, ketika kuasa Roh Kudus masuk di hatimu, dia akan memberikan ketenangan dan damai sejahtera bagimu saudara. Biar hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini, kita menghormati Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Karena dia adalah materai yang akan disahkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Hanya orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, mereka adalah anak-anak Allah.
Waktu kita mendengar suara Roh Kudus menegur akan dosa yang kita lakukan, maka kita adalah anak-anak Allah. Sebab barang siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, hidupnya itu sungguh-sungguh taat kepada Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Terus buka hati bagi Roh Kudus. Ada banyak hal yang Roh Kudus mau singkapkan, biar dia koreksi hidup kita, saudara. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada dalam hidupmu. Dia sanggup melepaskan engkau dari dosa, dari kemarahan, dari kepahitan, dari kekecewaan. Biarkan Roh Kudus koreksi hidup kita. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu hari ini. Karena itu terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Pulanglah, bawalah kasih damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hiduplah dalam pemeliharaan Allah Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya